Jadi 8,99 detik. Jadi ya lumayan kencang lah. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Beberapa waktu lalu di Gias, tepatnya Gias 2021, Hyundai meluncurkan produk pertama mereka yang akhirnya dibangun di pabrik ini. Di pabriknya Hyundai di Indonesia. Dan ini adalah mobil pertama yang diciptakan dan diproduksi di Indonesia untuk Indonesia oleh Hyundai Motor Indonesia. Luar biasa ya, Hyundai Creta yang dulunya selalu memiliki penjualan yang sangat baik di India, Brazil, Rusia. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Hyundai Global untuk memproduksinya di Indonesia. Ya, waktu itu kami juga saat peluncurannya di Gias, banyak yang protes ya, orang-orang viewers kami dari India yang bilang, kok malah global launchingnya yang facelift malah di Indonesia, banyak yang protes. Tapi kita harusnya bangga karena banyak yang iri sama kita. Oke, kami waktu itu udah jelasin bagaimana tampangnya, desainnya, apa aja fitur-fiturnya yang sudah ada di Hyundai Creta terbaru ini. Nah, sekarang kami sedang berada di proving ground-nya Hyundai, di pabriknya Hyundai, untuk merasakan langsung bagaimana performanya, bagaimana mesin 1500-nya, dan juga transmisi IVT-nya. Karena kami dapat varian tertinggi, yang varian Prime, yang mana sudah digabungkan dengan transmisi IVT. Oke, so ini dia first drive impression dari Hyundai Creta. Ya, sekarang kita langsung berjalan aja karena di luar hujan. Jadi kita masuk mobil aja, langsung jelasin di mobil ini, kita langsung bawa jalan. Karena intinya yang belum kita lihat itu pas kita rasain jalannya. Kemarin kan kita udah di Gias, udah puas banget berhari-hari. Kebutnya Hyundai yang paling besar, kita liatin terus kereta yang Prime, yang Trend, yang Style, ada semua. Dan bahkan kita bisa configure our kereta. Dia ada my own kereta ya, kita bisa ubah-ubah sendiri, modifikasi kereta sesuai mau kita. Nah, sekarang kita langsung dulu bersama mobil ini, mobil Hyundai Creta Prime tipe tertinggi yang memiliki mesin 1500 cc, Smart Stream 1.5G, yang ini adalah next generation-nya mesinnya Hyundai, yang mana mau bensinnya, mau yang dieselnya, semuanya sekarang sudah menggunakan teknologi Smart Stream yang dia sudah memiliki efisiensi yang terbaik dan juga memiliki akselerasi yang juga tetap bagus, dipikirkan sangat baik sekali. Oke, kita ya kilas balik sedikit sama desainnya ya. Dia sudah bahasa desain Hyundai terbaru. Yang sudah mengadopsi ini di luar negeri adalah Hyundai Tucson terbaru. Tucson nantinya juga rumornya Palisade akan menggunakan bahasa desain tampang seperti itu juga nantinya, Palisade yang facelift. Dan overall desainnya bagus ya, dari depan, samping, belakang tuh memang jauh beda banget. Bagi bagian belakang ya, bagian belakang tuh memang ya orang akan plus minus lah, ada yang suka sekali, ada yang tidak suka sama sekali, tapi memang itu coba yang dicari oleh Hyundai supaya menjadi distinguish dengan yang ada di market-marketnya. Jadi ini biar terasa sangat beda sekali dengan rival-rivalnya. Jujur emang secara desain, depan, samping, belakang ini beda banget, apalagi yang varian ini dapat yang dual tone. Jadi dari luar tuh dapat banget, apalagi sharp fin antenanya, bagus banget dari belakang. Ini jujur ini desainnya paling distinguish dari yang lain. Pagi depan ya, yang parametric grillnya itu yang terbaru, yang mana grillnya itu bisa mengkamuflage DRL-nya, itu bagus banget dari depan, dan lampunya juga sudah split level gitu, keren. Ini jujur merupakan mobil di kelasnya, di SUV segmen yang memiliki desain yang paling berbeda di kelasnya. Oke, bagaimana rasa berkendaranya? Itu yang paling kalian tunggu-tunggu kan? Karena kali ini kami diberikan kesempatan untuk rasakan rasa berkendaranya. Lagi mencoba rasa berkendaranya, langsung diuji kekedapan kabinnya. Karena tiba-tiba hujannya sangat-sangat deras di pabrik ini. Ini luar biasa ya, kaget ya. Tadi kami pas intro masih agak mau gerimis, atau sekarang hujan deras. Nah, kita sekarang langsung rasain kekedapan kabinnya. Jujur, kekedapan kabinnya ini bagus. Memang agak sedikit berisik di bagian atas ini karena dia pakai panoramic sunroof. Karena ini varian yang panoramic sunroof. Cuma kalau kalian tutup,
kekedapan kabinnya pasti jadi jauh lebih baik. Nih. Nah, ditambah lagi memang hujannya juga makin ini ya. Jadi sudah semakin kedap lagi di dalam sini. Kekedapan kabin juara, top notch banget mobil ini. Memang kita begitu tutup kaca semuanya, langsung gak ada lagi suara kelontang-kelontang. Bahkan ada ya sebuah mobil SUV yang harga 300 jutaan juga, yang atapnya bukan atap kaca, punya peredaman kabin yang lebih buruk dari ini. Nah, paham lah kalian. Nah, ini mobil ini jujur memiliki peredaman kabin yang sangat baik, suara sound installation-nya juga baik, dan peredaman suspensi juga bagus. Dari tadi kami melewati di proving ground dan sekitaran jalan dari si pabriknya Hyundai ini, kami memang mendapati banyak tambalan jalan atau ya sambungan jalan gitu ya. Nih, dek. Harusnya mungkin kalau di mobil lain lebih sedikit terasa. Kalau di mobil ini benar-benar smooth aja, gliding. Apalagi memang mobil ini sudah apa? Max speed boleh. Nah kita bisa max speed ya kata ini ya pemandunya ya. Nah kita tes. Wah, 100 mudah sekali loh. Padahal dia menggunakan IVT, tapi dia masih bisa menghasilkan akselerasi yang bagus banget. Memang sebelumnya kami sudah merasakan IVT di saudaranya juga dari Korea. Itu juga memiliki tingkat CVT yang seperti di atas satu level dari rival-rivalnya yang pakai CVT biasa. Ini CVT yang lebih pinter. Mungkin nanti kami kedepannya ganti namanya IVT Indonesia kayaknya. Karena ini CVT yang lebih pinter nih. Jadi enak ini. Ngeden tetap seperti ciri khasnya CVT yang ketika di kickdown akan ada suara ngerungnya tuh ya, ngeden. Cuma di IVT ini seperti semakin cerdas lagi. Di ngedeninnya itu, ibarat menggerungnya itu dibuat di tempat dimana RPM torsi puncak itu ada. Jadi begitu kita ngedenin gitu dia langsung ke tempat torsi puncak. Jadi bisa menghasilkan akselerasi dan performa yang sangat baik dari mobil ini. Memang Smartstream adalah mesin barunya Hyundai yang memang memiliki efisiensi bahan bakar yang baik, juga akselerasi yang sangat luar biasa baik juga. Ini jujur ya, wah halus banget loh. Ini jalanannya nih bukan hot mix, bukan aspal. Ini jatuhnya jalanan beton karena memang nih daerah sekitaran pabrik itu memang rata-rata dilewati truk ya. Kalau dikasih aspal biasa pastinya jadi cepat rusak. Nah ini dikasih ini peredaman dari road noise-nya itu bagus banget ini di bawah. Gak ada suara kayak wung kayak ya rival yang haknya tegak itu kan biasanya dari bawah sini udah kayak lagi ada orang bangunin sahur. Di sini nih tenang sekali kami rasa. Jadi menghasilkan peredaman kabin yang juga luar biasa. Ini tadi ada speed bumps ya karena kami melewati sebuah jembatan. Ini turun lagi. Nah, tuh. Empuk gitu. Tapi memang kadang kalau kami rasa ini untuk misalnya jalan yang berliku-liku sepertinya ini akan sedikit lebih limbung dibandingkan dengan rivalnya. Karena memang begitu kami turun dari jembatannya gitu, dia pantulan suspensinya masih ada beberapa kali lagi. Jadi pastinya nanti kalau misalnya berliku-liku seperti ini, mobilnya akan tiba-tiba pastinya agak sedikit limbung dibandingkan dengan rivalnya yang memang nih kita speed bumps redam sangat baik. Pasti kalian lihat di kamera juga mobil ini mampu meredam dengan sangat baik. Ini agak belok cepet ya, kita coba pintas kayak belok cepet. Limbungnya gimana? Ya, terasa memang karena memang mobil ini dimensinya sedikit agak jangkung dengan kondisi mobilnya juga yang tidak panjang banget wheelbase-nya. Jadi ya agak sedikit limbung dibandingkan dengan ada rivalnya yang memiliki bandingan suspensi yang less limbung dibandingkan mobil ini, lebih fun to drive. Cuma memang dia sepertinya lebih mengincar ke arah kenyamanan berkendara dibandingkan dengan fun to drive-nya yang berlebihan gitu, jadi mengorbankan rasa kenyamanan berkendaranya. Overall ini enak banget, dan yang membuat makin enaknya lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur safety, mulai dari forward collision assist, lane keeping assist, yang mana kita misalnya depan kita sudah lane-nya jelas ya, kita tinggal jalan aja begini, aktifkan lane assist-nya dengan steering assist, kita tinggal lepas setir aja, dia akan mengkoreksi sendiri arah setir dari mobil ini. Apalagi ketika di tol ini sangat memudahkan sekali. Memang sayang belum dilengkapi dengan yang paling lengkap dengan adaptive cruise control, tapi at least sudah ada, itu saja sudah sangat cukup, karena di rivalnya beberapa fitur safety ini aja belum ada gitu, apalagi adaptive cruise control ya. Di rival-rival aja yang lane keeping assist dan kawan-kawan ini aja masih belum ada, ini sudah ada, dan dia secara desain interiornya bagus lagi. Ini bagus desain interiornya, dan juga setirnya sudah setir Hyundai terbaru yang pertama kali digunakan di Staria untuk yang di Indonesia ya. Nanti mungkin
Palisade akan mengikuti ini. Harusnya Palisade pakai setir ini dengan versi yang lebih besar ya. Ini kayak bakal mantap gitu, bakal bagus banget. Ini mewah sih dalamnya. Dia juga fitur-fitur dalam juga sudah lengkap. Sudah ada blueling nih, ada radarnya untuk juggler di sini. Kalau misalnya mau ngambil mobil kita nih, langsung ada SOS-nya. Kita bisa kecelakaan atau apa nih, semuanya bisa dikirimkan ke sini, langsung bisa dikirimkan ke Hyundai Road Assistance-nya. Jadi bisa memberikan keamanan dan juga kenyamanan, juga safety yang baik untuk pemilik dari mobil ini. Oh iya, yang lucunya tadi ketika kami sebelum naik mobil ini, kami diberikan arahan, mobil ini juga sudah diberikan garansi dan juga ada sebuah assurance. Jadi ketika kita misal insurance dan assurance-nya adalah dimana ketika misalnya kita kecelakaan dengan mobil ini dengan tiket kecelakaan 75% dan kecelakaan itu terjadi sebelum 1 tahun dari periode kepemilikan mobil ini, kalian akan diberikan ganti mobil yang sama, tipe yang sama, varian yang sama untuk kalian. Jadi tingkat kecelakaan 75% yang hampir total gitu ya, hampir hancurnya, hampir impactnya parah, kalian akan diberikan mobil yang sama oleh Hyundai, mobil Hyundai Creta yang sama. Jadi memang Hyundai benar-benar memberikan pelayanan yang sangat luar biasa baik sekali. Kalau ada fitur-fitur di dalam mobil lagi yang bagus, wireless charging, speedometer sudah digital, walaupun memang belum kamera 360, jadi belum bisa seperti di Staria dan di Santa Fe mana kita send sudah ada blind view monitor dari speedometernya. Ini belum, speedometernya masih, yang penting digital, sudah lebih bagus dibanding yang Hyundai paling laris di Indonesia ya, yang belum digital. Dan dia juga sudah memiliki air purifier di tengah sini. Air purifier ini juga sangat bagus. Dia sudah memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di kabin. Jadi bagus banget. Ya, sekarang kita coba tes rasanya duduk di belakang dari Hyundai Creta facelift terbaru ini yang akhirnya premier dan diproduksi di Indonesia. Oke, kalau tadi di depan kami bilang bahwa mobil ini halus banget, suspensinya nyaman. Di belakang ada yang beda sedikit. Menurut kami agak sedikit lebih mantul-mantul dibandingkan dengan yang di depan. Mungkin memang ada sedikit perbedaan suspensi antara setting antara depan dan belakang, karena memang belakang biasanya untuk membutuhkan, kalau di belakang sini untuk penumpang misalnya agak sedikit lebih banyak dan juga misalnya bawa barang supaya suspensinya pas ketika fully loaded mobilnya. Jadi di belakang sini kalau hanya kami sendiri saja, menurut kami ini agak sedikit keras sih menurut kami. Bukan keras lah, lebih ke mantul-mantul. Jadi kayak agak naik turun gitu ya. Ini jalanan konblok di sekitaran Hyundai, pabrik Hyundai, agak sedikit ya mantul-mantul kalau menurut kami. Dan kebetulan hujannya deres lagi ya. Jadi turun naik, deres enggak memang ya, seperti kayak di Jakarta lah ya, kami agak sedikit basah. Belakang tapi enaknya di sini sudah ada armrest dan juga sudah ada AC juga, lubang AC di belakang sini. Tidak semua rivalnya punya ini, bagus. Dan ada air purifier untuk kita bisa atur dari sini ya. Mau berapa besar air purifiernya bisa kita atur supaya bisa menghasilkan udara di kabin yang baik. Jadi misalnya kita berkendara agak ramean ya sama teman-teman kanan kiri kita di masa pandemi seperti ini penting banget. Ini fitur yang paling penting di Hyundai Creta ini. Bagus banget. Speakernya ketika kita perjalanan jauh enak juga karena sudah dilengkapi dengan speaker Bose. Jadi menghasilkan speaker yang luar biasa. Apalagi head unitnya sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi menghasilkan suara yang sangat luar biasa dan juga menghasilkan experience berkendara dan juga dikendarai dengan sangat luar biasa juga banget. Legroom wise, ini luar biasa sih, lega banget. Padahal tinggi kami 175 cm, tapi kami masih mendapatkan space yang lega di mobil ini. Bagus. Panoramic sunroof juga membuat mobil ini terasa lapang. Ini dibandingkan dengan rivalnya nih, panoramic sunroofnya besar banget. Ini menurut kami terbesar kalau di kelasnya ya. Di segmen SUV yang 5-seater ini besar banget sih. Ini gede, enak, dan kulitnya juga bahan materialnya yang di Prime ini juga sangat nyaman, jadi enak banget di belakang sini. Apakah ini bisa di-recline? Kita tes. Tidak bisa nih fix, tapi sudah lebih rebah dibandingkan dengan beberapa rivalnya yang ada yang sedikit lebih tegak. Ini juga enak, door trimnya sudah dilapis kulit. Bagus, jadi pengalaman berkendara di sini juga menyenangkan. Apalagi USB socket, semuanya lengkap dari mulai depan, belakang, semuanya ada di mobil ini. Jadi kita nggak akan kehabisan daya baterai lah ibaratnya. Jadi ini seperti memang mobil Hyundai yang paling dipikirkan sekali, baik depan, belakang, dan juga bagasinya. Jadi ketika pakai bagasi, walaupun memang di belakang sedikit less nyaman kalau dipakai hanya sendiri ya, kalau bertiga mungkin ini akan nyaman. Tapi kalau sendiri saja ini agak sedikit lebih mantul-mantul dibandingkan depan. Tapi itu untuk dipikirkan kalau misalnya pakai mobil ini dengan kondisi full, suspensinya akan siap karena tidak mudah mengayun pastinya. Oke,
kita udah ngomong banyak nih rasa suspensinya dan bagai macamnya ya. Kita sekarang mau ngetes akselerasi dari mobil ini dan juga tes nanjak dari mobil ini. Seberapa bagus kemampuannya? Yuk kita coba. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi 0 sampai 80. Berapa ya? 3, 2, 1, go! 80. Sampai full kan sana? Kalau 0 sampai 80 karena kebetulan test tracknya cuma boleh sampai 80 km per jam, mampu ditentaskan dalam waktu dalam stopwatch kami 8 detik 99 detik. Jadi 8,99 detik. Jadi ya lumayan kencang lah untuk ukuran IVT. Ya coba kita nggak tahu ya 100 km per jamnya berapa jauh. Ini so far nih kita ngerasain speed bump segini ya di bagian kanan. Ini dia getaran dari suspensinya so far lumayan lah mobil ini. Memang terkesan suaranya ngeden ya. Tapi mobil ini tuh bener-bener masih ini banget nih. Masih tahu-tahu kita lihat speedometer udah kenceng. Tadi udah 80 lagi dengan cepat banget. Jadi nggak ada sama sekali tenaga lag atau segala macamnya. Ini sama sekali nggak ada. IVT-nya memang kami sudah pernah merasakan di saudaranya yang dari Korea juga. Memang IVT itu CVT yang bukan main-main, CVT yang berbeda, CVT yang memiliki intelijen yang lebih baik dibandingkan dengan CVT biasa. Ini kita coba tes nanjak ya. Mudah sekali, nggak ada sama sekali, effortless sekali mobil ini untuk nanjak, akselerasi. Meskipun dia menggunakan CVT ya, ini varian Prime 1500 115 PS, tapi tetap ini tidak ada sama sekali effort untuk berakselerasi dan juga nanjak dengan mobil ini. Luar biasa sih mobil ini. Oke, CVTs, terima kasih sudah menonton. Jadi kita tadi udah tes suspensinya, tadi kita udah tes akselerasi sedikit ya, walaupun cuma bisa 80 km per jam karena memang keterbatasan dari tempat tesnya. Terus kita udah bahas sedikit interior dan fitur-fiturnya dari mobil ini yang memang luar biasa sekali ya. Jujur memang mobil ini memiliki fitur-fitur yang terlebih lengkap, rasa berkendara yang jauh lebih refine dibandingkan dengan rival di kelasnya. Sehingga membuat mobil ini meskipun memiliki harga yang ya relatif lah ya kalau mahal, karena melihat fiturnya yang ada, menurut kami ini value for money sangat luar biasa. Dan biasanya mobil CKD yang biasanya jadi nggak bisa kita customize, mobil ini malah di CKD kan malah bisa customize. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kita juga ada tes akselerasinya ya, walaupun cuma hanya bisa 0 sampai 80 karena keterbatasan jalan, tapi kita bisa tes akselerasi dan juga nanjaknya. Mobil ini masih sangat luar biasa. IVT-nya dan smart stream terbarunya ini benar-benar menghasilkan tenaga yang luar biasa dan efisiensi bahan bakar dan juga efisiensi dari performanya. Jadi meskipun mesin kecil digabungkan dengan CVT tapi menghasilkan performa yang masih sangat luar biasa. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada Hyundai yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk merasakan Hyundai Creta terbaru ini, yang menurut kami ini adalah gebrakan terbaru dari Hyundai yang akhirnya membangun sebuah pabrik di Indonesia dan memproduksi Hyundai Creta ini di Indonesia. Padahal selama ini Creta belum pernah dijual di Indonesia, selalu dijual di luar negeri dan bahkan di India laku sekali. Tapi kita yang diberikan kesempatan untuk merasakan produksi mobil ini di Indonesia, luar biasa sekali. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih. Dan juga waktu Gias kemarin kami juga sudah menjual Hyundai Creta ini melalui website kami. Sudah beberapa orang yang SPK melalui website kami. Jadi bagi kalian yang tertarik sama Hyundai Creta ini untuk merasakan Hyundai pertama yang diproduksi di Indonesia, jangan lupa langsung cek aja website kami di cvtindonesia.co.id. Situ kalian langsung cari aja mobil Hyundai, pilih Creta. Nanti kalian langsung bisa beli melalui website kami. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.